kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya pada waktu yang beri Tuhan akan melipat gandakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita beri, saya akan bacakan satu ayat bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus dan ikhlas. Nah, sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Kita percaya pada waktu kita beri kepada Tuhan, Allah turun tangan untuk berkati Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Saya percaya Allah melihat dan akan turun tangan melimpahkan berkat itu kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari akan bersama saya berdoa bagi saudara. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Allah yang menguji setiap hati keikhlasan sukarela kami kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada waktu kami beri, kami yakin dan kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, kami tahu bahwa Allah tidak pernah kurang cara menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap tangan-tangan anak memberi Tuhan, memberkati rumah tangga, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beri yang terbaik kepada Tuhan kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Walau semusim berlalu, namun kasih Tuhan selalu sama dalam kehidupan kami. Sang musim berlalu,
Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi. Kami senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kesetiaan saudara. Tetap setia mengikuti Tuhan dan beribadah. Dan saya percaya saudara bahwa kesetiaan saudara dalam mengikuti Tuhan akan menghasilkan saudara sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, dan saudara dan saya akan keluar sebagai pemenangnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini saya akan share dengan saudara sebuah series mengenai sikap yang benar di tengah krisis. Ya, kita akan belajar bagaimana sikap yang benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah krisis dalam kehidupan. Ya, nah kita akan bahas dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 40, tapi kita tidak akan membahas semuanya. Maksud saya tidak akan membaca semua ayat demi ayat. Saya hanya mau menjelaskan kepada saudara latar belakangnya supaya saudara mengerti, dan kemudian kita akan membahas beberapa ayat di antaranya. Nah, latar belakangnya saudara bahwa Rasul Paulus dan Silas, mereka sekali lagi ada di Filipi oleh karena kehendak Allah. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, sekali lagi perhatikan, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Mengapa? Karena ada rencana Allah buat mereka yang luar biasa untuk sebuah tempat yang belum pernah diinjili. Ya. Dan kalau saudara baca di ayat yang ke-9, Paulus mendapatkan visi dari Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil ke Makedonia. Di ayat 9 di sana dikatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Rasul Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, Paulus mendapat penglihatan supaya mereka dapat pergi ke Makedonia karena orang-orang di sana sedang memerlukan Tuhan, sedang memerlukan Yesus di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Allah memanggil mereka untuk pergi ke sana, memberitakan Injil ke sana, karena ada masih banyak orang yang belum mendengarkan Injil di situ. Di ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk pergi ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, perhatikan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dengarkan baik-baik, garis bawahi, Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi mereka pergi ke sana bukan karena kehendak mereka. Mereka pergi ke sana oleh karena kehendak Allah. Dan kota pertama yang mereka tuju adalah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-12, adalah kota Filipi. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Romawi. Di kota itu kami tinggal beberapa hari, ya. Dan menurut sejarah, Filipi adalah kota pertama, ya, di benua Eropa di mana Rasul Paulus memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong dengarkan. Paulus ke sana, ya, Paulus ke Filipi bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Dia pergi ke sana karena Allah menghendaki dia ada di situ. Allah menginginkan Rasul Paulus dan Silas untuk pergi ke sana. Mereka pergi karena panggilan Tuhan, karena visi Allah untuk memberitakan Injil. Mereka kemudian sampai di sana menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang orang-orang Yahudi. Mereka kemudian berbicara kepada perempuan-perempuan di situ, dan Lydia, orang pertama yang memberi hidupnya kepada Yesus, kemudian dia dan seisi rumahnya dibaptis. Ini jemaat pertama di kota Filipi. Nah, singkat cerita, saudara perhatikan, waktu Paulus ada di sana di kota Filipi, kemudian ada seorang wanita yang datang, dirasuk oleh setan. Kemudian Rasul Paulus pada akhirnya mengusir, menghardik roh yang ada pada wanita itu. Ya. Kemudian
majikan daripada wanita ini merasa terganggu karena mereka kehilangan income, kehilangan penghasilan ya dari wanita ini. Nah, saudara, pada waktu mereka merasa kehilangan penghasilan, mereka kemudian menangkap Rasul Paulus dan membawanya kepada pembesar-pembesar kota, dan mereka menuduh Rasul Paulus dan Silas dengan tuduhan membuat kekacauan waktu itu. Dan Paulus dan Silas pada akhirnya dicambuki beberapa kali dengan hebat. Perhatikan, dengan hebat, dicambuki dengan hebat. Dan tidak berhenti di situ. Setelah dicambuki dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam dengan penjagaan yang sangat ketat, dengan kaki dibelenggu dengan pasung atau balok. Jadi saudara perhatikan, Rasul Paulus dan Silas ya, mereka pergi ke Filipi oleh karena kehendak Allah. Allah menghendaki mereka di sana untuk memberitakan Injil. Tetapi yang mereka alami setelah itu adalah krisis, persoalan, penganiayaan. Mereka bahkan dicambuki dengan hebat, dimasukkan dalam penjara yang paling dalam. Dan saya yakin saudara, penjara yang paling dalam mungkin bau kencingnya minta ampun, banyak tikus di sana ya, dan kaki mereka terbelenggu, mungkin tangan mereka juga dirantai ya. Jadi mereka mungkin, kalau kita dalam posisi itu, mungkin kita berpikir, Tuhan, come on ya, saya kesini bukan jalan-jalan, saya kesini untuk melakukan kehendak Allah, saya kesini untuk melayani Tuhan, tapi kenapa ini yang buruk terjadi kepada saya ya? Justru krisis ini datang, kesulitan ini datang pada waktu saya melakukan kehendak Tuhan ya. Tapi saudara perhatikan, kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas bahwa di tengah-tengah krisis mereka belajar untuk mempertahankan sikap yang benar. Dan mari kita teladani sikap Rasul Paulus dan Silas saat mereka diperhadapkan kepada krisis. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya, tidak mudah. Mereka melakukan yang benar, tapi kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara dan dicambuki dengan hebat. Krisis yang luar biasa. Mungkin kita Bapak Ibu Saudara, ada di antara saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kemudian saudara dibenci oleh keluargamu, saudara kemudian mendapatkan penolakan dari sana sini, bahkan dari teman-teman di tempat kerja saudara, atau di kampus saudara, di sekolah saudara, dan saudara berpikir, Tuhan, saya sedang melakukan yang benar, atau saudara sedang mempertahankan diri saudara, mungkin di kantor saudara, saudara mempertahankan diri saudara untuk tidak ikut ambil bagian dalam perilaku orang-orang yang tidak benar, yaitu korupsi, berbohong, mencari keuntungan dengan tidak layak. Kemudian pada akhirnya saudara dibenci, saudara mengalami krisis, saudara ditekan oleh pimpinan perusahaan saudara, saudara tidak dipromosikan, gaji saudara mungkin dikurangi, dan saudara berpikir, Tuhan, gimana ini? Saya melakukan kehendak Tuhan, tapi mengapa yang sulit ini terjadi dalam hidup saya? Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas bagaimana memiliki sikap yang benar saat kita diperhadapkan dengan krisis. Kebenaran yang pertama, tolong dengarkan baik-baik. Kebenaran pertama, berada dalam kehendak Allah bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami krisis. Tolong dengarkan, berada dalam kehendak Allah bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami krisis. Artinya krisis akan datang sekalipun saudara dan saya sedang ada dalam kehendak Allah, sekalipun kita melakukan yang benar, sekalipun kita hidup sesuai dengan firman Allah ya. Justru pada waktu saudara melakukan yang benar, kesulitan akan datang kepada saudara, krisis akan datang. Nah, sekali lagi, Paulus dan Silas ke Filipi bukan jalan-jalan tamasya, bukan holiday ya, atau liburan. Mereka ke sana karena Tuhan yang suruh mereka, Tuhan yang panggil mereka untuk ke sana. Itu sebabnya saya bisa pastikan mereka ada di sana oleh karena kehendak Allah ya. Mereka bukan tidak ada pekerjaan kemudian jalan-jalan, kota Filipi kota yang luar biasa di Eropa, kita belum pernah ke sana, yuk kita ke sana, Paulus mengajak Silas. Tapi tidak, mereka ada di sana karena Tuhan menghendakinya. Jadi saudara perhatikan bahwa krisis, dengarkan baik-baik, krisis di dalam hidup ini tidak bisa terhindarkan, selalu datang dengan tiba-tiba tanpa peringatan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara,
Saudara tidak pernah berdoa supaya dompetmu hilang. Saudara tidak pernah berdoa supaya saudara di PHK dari pekerjaan. Saudara tidak pernah berdoa supaya saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Mungkin saudara tidak pernah berdoa saudara mengalami kekurangan secara ekonomi, ya, di dalam rumah tangga saudara. Kita tidak pernah berdoa buat itu. Tetapi krisis akan selalu datang. Dan waktu krisis datang, sekali lagi perhatikan, tanpa peringatan. Artinya, saudara mau siap atau tidak, saudara mungkin berkata, oh Tuhan, jangan sekarang dong, ya, jangan kirim krisisnya sekarang dong, jangan kirim kesulitan sekarang dong, saya belum siap, ya, tunggu nanti saya siap baru Tuhan datangkan kesulitan. Tidak, krisis datang tanpa peringatan. Saudara siap atau tidak, dia akan datang, ya. Artinya sekali lagi kita tidak bisa menghindar dari krisis. Tapi sikap kita pada waktu krisis itu sangat menentukan. Ya, sekali lagi sikap kita di saat kita mengalami krisis itulah yang sangat menentukan. Nah, dalam menghadapi krisis ada 3 hal yang saudara harus perhatikan. Ya. Saudara perlu tahu 3 hal dalam menghadapi krisis. Yang pertama, ya, kita tidak bisa lari dari krisis. Ya. Jadi saudara dengarkan baik-baik, kita tidak bisa lari dari krisis. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang rusak oleh karena dosa. Itu sebabnya kesulitan, persoalan, masalah, krisis, ya, akan datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari dari itu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menghentikan krisis terjadi atau datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghentikan itu, ya. Mungkin saudara berkata, Tuhan, jangan kayak krisis, tolong jangan datang sama saya. Datanglah sama orang lain. Saudara bilang tuh, mungkin saudara di kantor, jangan datang kepada saya, jangan orang gosipin saya, gosipin saja yang lain, atau jangan saya di PHK dari pekerjaan, yang lain saja, atau jangan saya mengalami sakit, yang lain saja, atau jangan saya mengalami masalah dalam hubungan, yang lain saja. Saudara dan saya tidak bisa pilih, ya. Kita tidak bisa menghentikan krisis datang dalam hidup kita. Yang ketiga, krisis atau persoalan dapat diselesaikan. Artinya apapun persoalan saudara, apapun krisis yang terjadi, ingat ini, selalu ada jalan keluarnya. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berhasil, mau jadi orang percaya yang diberkati Tuhan, ingat, bukan hidup tanpa krisis, tetapi kita harus belajar untuk menyelesaikan krisis dan terus maju. Jadi jangan pernah berhenti oleh karena krisis. Itu kebenaran pertama, yaitu bahwa berada dalam kehendak Allah bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami krisis. Kebenaran yang kedua, belajar untuk mengontrol apa yang bisa saudara kontrol. Nah, perhatikan, saudara, ya, di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tidak bisa mengontrol krisis datang dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengontrol diri kita pada waktu krisis itu datang. Jadi Rasul Paulus, mereka tidak bisa mengontrol bahwa mereka tidak akan dianiaya, mereka tidak akan dimasukkan dalam penjara. Mereka tidak bisa mengontrol itu di luar kemampuan mereka. Mereka tidak bisa mengontrol orang-orang, para pembesar kemudian menjatuhi hukuman kepada mereka. Ya, yang mereka bisa kontrol adalah menjaga sikap mereka supaya dalam krisis sekalipun mereka masih bisa tenang, mereka masih bisa memuji Tuhan dan berdoa. Dan ini pilihan yang tepat yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas, ya. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa di saat krisis terjadi. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mengontrol sikap mereka. Jadi sekalipun mereka tidak bisa mengontrol kesulitan, yang mereka lakukan adalah mereka mengontrol sikap mereka. Mereka tidak peduli dengan keadaan di sekitar mereka. Mereka tidak peduli dengan tawanan-tawanan yang lain, ya. Orang tawanan yang lain dalam penjara, mereka tidak peduli, ya. Nah, kita belajar, Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk mengontrol apa yang bisa saudara kontrol, ya. Pak Charles Swindoll mengatakan seperti ini. Kehidupan 10% adalah apa yang terjadi terhadap kita, dan 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi sekali lagi, kehidupan 10% adalah apa yang terjadi terhadap kita, 90% adalah
mengenai bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi bukan kecilnya, beratnya, besarnya persoalan, tetapi bagaimana cara saudara bereaksi terhadap kesulitan atau krisis tersebut, itu yang sangat menentukan. Ya. Jadi kalau saudara dikendalikan oleh perasaan pada waktu saudara mengalami kesulitan, maka saudara pada waktu saudara mengalami krisis, kemudian saudara dikendalikan oleh emosi saudara, saya pastikan saudara akan mengalami persoalan yang serius. Ya. Nah, seorang psikolog terkenal bernama William James, dia pernah berkata seperti ini. Penelitian terbesar dari generasi saat ini adalah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan mengubah sikapnya. Artinya, mereka dapat mengubah hidupnya dengan mengubah sikapnya. Jadi sikap yang kecil punya pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, hal pertama yang kita perlu rubah pada waktu krisis datang, jangan berharap supaya krisis itu berubah, ya. Jangan berharap supaya kesulitannya berubah. Jangan berharap, maksud saya, jangan hanya sekedar berharap atau jangan sekedar berdoa supaya kesulitannya berubah, lingkungannya berubah, orangnya berubah. Tetapi yang perlu saudara lakukan adalah sayalah, Andalah yang perlu berubah. Itu yang paling tepat. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol panas hujan, kita tidak bisa mengontrol kesulitan datang, kita tidak bisa mengontrol hal-hal negatif datang dalam hidup kita, kita tidak bisa mengontrol mulut orang yang ngomongin kita dengan negatif, kita tidak bisa mengontrol orang lain yang memiliki mungkin gagasan untuk melukai kita atau mencelakakan kita tidak bisa mengontrol itu. Itu sebabnya yang perlu saudara dan saya rubah pada waktu krisis terjadi, bukan krisisnya, tapi diri kita, saudara dan saya. Ubahlah sikap kita sehingga kita bisa beradaptasi dengan baik. Pada waktu krisis datang, kita bisa tenang dan kita menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti seminar atau mentoring online, dan seorang pembicara dari Singapura, Pastor John Ko, berkata seperti ini, bahwa dalam situasi corona ini, ya, kita nanti akan setelah peristiwa ini akan ada di dalam kondisi new normal atau normal yang baru, ya. Artinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan kata lain saudara, bahwa kita tidak perlu jangan hanya berdoa supaya corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa beribadah atau bekerja dan sebagainya. Jangan hanya sekedar berdoa buat itu. Tapi yang saudara dan saya perlu doakan adalah supaya Tuhan tolong kita, supaya kita memperbaiki sikap kita. Karena setelah corona ini, kita tidak tahu, mungkin ada yang lebih buruk lagi datang, ya. Situasi yang akan lebih serius lagi datang, dan akan mempengaruhi dunia secara global maupun dunia di mana kita tinggal, tempat kita berada. Jadi saudara perhatikan, ya, mungkin tidak lagi corona, tapi hal-hal yang lain. Itu sebabnya pada waktu hal-hal yang buruk nanti akan terjadi, kita sudah belajar untuk memanage, mengelola emosi kita, mempertahankan sikap kita, supaya sikap kita menjadi sikap yang positif. Nah, dengarkan ini baik-baik. Tidak ada yang terjadi kebetulan dalam hidup ini. Kalau sesuatu terjadi, maka Allah turut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu terjadi, maka saya yakin Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, kita tidak bisa kendalikan atau tidak bisa mengontrol panjangnya hidup. Kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan banyak atau sedikitnya kesulitan, ya. Kita tidak bisa memilih krisis apa saja yang boleh datang. Tuhan, kalau boleh krisis yang datang adalah ya yang kecil-kecil aja lah, yang besar-besar tidak usah, ya. Buat saya, khusus buat saya, masalah yang kecil-kecil aja, yang besar-besar tidak usah. Kita tidak bisa pilih, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan biarkan apa yang tidak bisa saudara kontrol itu mengendalikan saudara. Kontrollah apa yang bisa saudara kontrol. Kita tidak bisa kontrol kesulitan, tidak bisa kontrol persoalan, tidak bisa kendalikan masalah krisis yang datang dalam hidup kita.
tapi kita bisa mengontrol sikap kita pada waktu krisis itu datang. Jadi sekali lagi, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita, ya. Bagaimana kita mengendalikan sikap kita, ya. Bukan tindakan orang lain terhadap kita. Kendalikanlah sikapmu dan bukan apa yang orang lain lakukan kepada saudara. Kendalikanlah perasaan saudara dan bukan mengendalikan kesulitan yang terjadi di sekitar saudara, ya. Jadi kendalikanlah perasaanmu, kendalikanlah sikapmu, bukan orang lain dan bukan kesulitan dan situasi dan keadaan di sekitar kita. Nah, krisis apapun hanya bisa terjadi kepada kita dan bukan di dalam kita. Artinya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Charles Swindoll, ya, bahwa krisis yang 10% semua itu terjadi terhadap kita, tetapi 90% bagaimana reaksi kita terhadap itu, saudara, peristiwa-peristiwa sulit itu. Jadi itu yang Tuhan perhitungkan, ya. Bagaimana reaksi kita terhadap masalah-masalah yang terjadi, kesulitan-kesulitan terjadi, itu yang Allah perhitungkan. Makanya Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak bisa kontrol penjara, mereka tidak bisa kontrol orang-orang yang mencambuki mereka tidak bisa kontrol. Yang bisa mereka kontrol adalah sikap mereka. Yuk kita puji Tuhan, yuk kita berdoa sekalipun situasi sedang sulit. Dan mereka memuji Tuhan di tengah malam. Mereka tidak peduli bau busuk, bau kencing, mungkin tikus yang berlarian sini sana. Mereka tidak peduli gelapnya ruangan penjara, mereka tidak peduli. Mereka memilih, yuk kita memuji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya mendorong saudara, kontrollah apa yang bisa saudara kontrol, atau kendalikanlah apa yang bisa saudara kendalikan, ya. Mengapa? Karena sikap saudara dan saya itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam hidup, ya. Sikap kita bisa membuat atau menghancurkan hidup kita. Sikap saudara dan saya bisa menyembuhkan atau melukai kita. Sikap kita bisa membuat kita bahagia atau sedih. Sekali lagi itu tergantung kepada kita, ya. Semua kembali kepada kita. Jadi sikap saudara bisa membuat saudara bahagia atau sedih, itu kembali kepada saudara. Itu ada pada kontrol saudara, itu ada pada kekuatan saudara. Jadi tidak ada situasi apapun yang bisa membuat Anda sedih kecuali Anda mengizinkannya. Dengan kata lain, saya bisa tambahkan juga, tidak ada situasi atau orang manapun yang bisa membuat saudara marah kecuali saudara mengizinkan. Jadi jangan izinkan apa yang tidak bisa saudara kontrol itu mengontrol hidup saudara, ya. Kebenaran yang ketiga, ya, kebenaran yang pertama adalah kita sudah bahas tadi, berada dalam kehendak Allah bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami krisis. Kemudian yang kedua, kontrol apa yang bisa kita kontrol, ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap positif di saat krisis akan mendatangkan mujizat. Jadi sikap positif di saat krisis akan mendatangkan mujizat. Jadi kalau saudara mau mengalami mujizat di saat krisis, maka saya mendorong saudara, peliharalah, pertahankanlah, pilihlah untuk memiliki sikap yang positif, ya. Di ayat yang ke-26 di sana dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, banyak kali kita waktu membaca ini kita pikir, wow, mujizat yang luar biasa, wow, mujizat yang hebat, wow, mujizat yang extraordinary, wow, Paulus dan Silas mereka hebat, luar biasa mengalami mujizat. Kemudian saudara berkata, saya pun ingin mengalami mujizat yang sama. Maka saya mau bilang buat saudara, kalau saudara ingin mengalami mujizat yang sama seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas di saat krisis terjadi, maka peliharalah sikap saudara. Pertahankanlah sikap yang positif. Pilihlah untuk memiliki sikap yang positif di saat krisis terjadi dalam hidup saudara, ya. Paulus dan Silas memiliki sikap yang positif. Mereka berdoa, mereka menyerahkan semua beban persoalan kepada Tuhan. Mungkin mereka berkata, Tuhan, kami tidak bisa mengontrol situasi ini, kami tidak bisa kendalikan situasi ini, tapi kami bisa mengendalikan emosi kami, perasaan kami, pikiran kami, supaya kami tetap tenang
kami bisa kendalikan mulut kami supaya yang keluar bukan pengeluhan, tetapi yang keluar adalah pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dan yang keluar adalah doa yang kami naikkan kepada Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi saudara perhatikan ya, sekalipun tangan dan kaki mereka terbelenggu, tetapi mulut mereka tidak. Itu sebabnya beliau bilang, no problem, tangan dan kaki terbelenggu, yang penting mulut kita masih bisa memuji Tuhan. Dan mereka melakukan itu, hasilnya adalah mujizat terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia mendorong jemaat di Filipi dalam surat Filipi untuk bersuka cita. Ya, dia katakan bersukacitalah senantiasa. Mengapa? Rasul Paulus sedang menolong mereka, seakan-akan Rasul sedang berkhotbah dan berkata kepada mereka, hey, kendalikanlah perasaan, ya, pilihlah untuk bersukacita, kendalikanlah sikapmu, pilihlah untuk bersukacita, ya. Jangan izinkan persoalan mengontrol hidup saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bagi jemaat di Filipi untuk bersukacita sekalipun dia sedang ada dalam penjara, dia sedang mengalami kesulitan. Oleh karena melayani mereka, dia dimasukkan dalam penjara. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara di kisah yang lain, pada waktu murid-murid Yesus, pada waktu mereka ada dalam satu perahu bersama Tuhan Yesus, kemudian Alkitab mencatat tiba-tiba badai yang besar datang. Reaksi murid-murid ini berbeda dengan reaksi Rasul Paulus dan Silas. Reaksi murid-murid pada waktu krisis datang, mereka kemudian panik, mereka kemudian berkata, membangunkan Yesus, dan mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kami akan binasa? Nah, saudara dengar, ya, Tuhan tidak pernah tidak peduli kepada kita, ya. Yang perlu murid-murid ini belajar adalah kendalikan sikap mereka. Dan mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ya. Belajar dari Rasul Paulus dan Silas untuk meneladani sikap mereka, yaitu tetap tenang di saat krisis datang, ya. Karena begini, saudara, ya, Allah lebih tertarik kepada apa yang terjadi di dalam saudara daripada apa yang terjadi terhadap saudara, ya. Jadi Tuhan lebih tertarik kepada apa yang terjadi di dalam saudara. Cara saudara bereaksi, meresponi setiap persoalan, cara saudara bereaksi terhadap kesulitan yang datang, kekurangan yang datang. Pada waktu orang menyulitkan saudara, orang menggosipin saudara, orang menekan saudara, orang mengambil hak-hak saudara, orang mungkin menekan saudara, membuli saudara, dan sebagainya. Tuhan melihat respon saudara. Tuhan melihat bagaimana reaksi saudara terhadap semuanya itu. Kalau reaksi saudara positif, maka saya pastikan siap-siap untuk mengalami mujizat. Tapi pada waktu saudara bereaksi dengan negatif, maka saudara sedang menunda mujizat terjadi dalam hidup saudara, ya. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, milikilah sikap yang positif. Sikap yang positif itu begini, ya. Dimana orang yang punya sikap yang positif, dia mengharapkan yang terbaik di saat krisis. Orang yang punya sikap yang positif, dia berusaha mencari yang terbaik di saat krisis. Jadi yang dia lihat bukan krisisnya, tapi yang dilihat adalah apa yang Tuhan sediakan di balik krisis itu. Kemudian sikap yang positif percaya bahwa kemungkinan yang terbaik yang akan terjadi, ya. Jadi dia melihat dari sisi positifnya. Tapi orang yang negatif, perhatikan, pada waktu krisis terjadi, dia akan berkata, oh Tuhan, it's not fair, ini tidak adil. Mengapa saya, kenapa tidak yang lain? Yang mereka hidup kurang ajar di luar sana, kenapa tidak mereka aja? Kenapa saya yang begitu mencintai Tuhan, hidup sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi kok krisis ini terjadi dalam hidup saya? Kemudian, saudara, mungkin orang yang negatif, yang punya sikap yang negatif akan berkata, Tuhan tidak peduli lagi dengan saya bergumul sendiri. Atau mungkin saudara berkata, saya tidak dapat melalui semua ini Tuhan, terlalu berat, terlalu sulit buat saya. Tidak ada yang dapat mengerti apa yang saya alami, ya. Dia sudah nangis dengan mata, dia berkata, Tuhan tidak ada yang mengerti apa yang saya alami. Itu orang yang punya sikap yang negatif. Dan kalau saudara terus memilih sikap yang negatif ini, ya, saya beritahu saudara, Tuhan tidak akan tertarik untuk melakukan mujizat dalam hidup saudara. Nah, milikilah sikap yang positif. Karena orang yang positif dalam situasi sulit,
sekalipun dia akan berkata, memang ini sulit, tetapi saya yakin saya bisa melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Orang dengan sikap positif, dia akan terus berdoa dan terus percaya. Dia katakan, sekalipun situasi sulit, tapi yang aku percaya pasti ada mujizat. Nah, peliharalah sikap yang positif. Pilihlah untuk memiliki sikap yang positif. Allah berkuasa untuk melakukan apapun. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita di saat krisis. Karena Allah berkuasa untuk menolong kita dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah sebuah ujian. Dan pada waktu Allah memberikan ujian, Allah melihat respon saudara dan saya. Itu sebabnya saudara perhatikan. Pada waktu sekolah, kemudian ada ujian, ya ujian nasional, itu ditempatkan pengawas. Tujuannya apa? Supaya mengawasi kita, supaya kita tidak melakukan yang buruk, ya. Supaya kita jujur, kita jaga sikap kita, supaya tidak ada yang nyontek, tidak ada yang kerjasama dan sebagainya. Jadi mereka mengawasi kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan saya yakin Allah di sorga pada waktu memberikan ujian kepada kita, Dia sedang mengawasi kita sebagai anak-anaknya. Dia perhatikan, oh yang ini, oh ya. Tapi kalau saudara mempertahankan sikap yang positif, saudara jaga mulut saudara, tidak mengeluh, tapi memuji Tuhan, tetap berdoa, saudara menjaga hati saudara tidak pahit, tidak sedih, saudara tidak kecewa, tapi saudara memanage emosi saudara, saudara tetap memuji Tuhan, ya, saudara jaga sikap saudara, ya, dan saudara berkata, aku akan keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena aku lebih dari pemenang. Maka saya pastikan saudara akan mengalami mujizat daripada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat ini baik-baik. Sikap kita yang positiflah yang akan menarik kuasa Allah bekerja untuk mendatangkan mujizat bagi kita. Jadi, saya mendorong saudara hari ini penting untuk memelihara sikap yang benar di saat krisis. Karena banyak orang, kita menghadapi persoalan yang sama, masalah yang sama, tapi kenapa orang mendapatkan hasil yang berbeda? Karena mereka punya respon yang berbeda. Respon saudara akan menentukan, reaksi saudara, sikap saudara pada waktu krisis terjadi akan menentukan apa yang Allah akan lakukan bagi saudara. Saudara mengalami peningkatan atau tidak, ya? Saudara mengalami mujizat atau tidak? Saudara mengalami kuasa Allah atau tidak? Jadi pada waktu krisis terjadi, Allah di sorga sedang melihat reaksi dan respon kita pada waktu kita mengalami krisis atau ujian dalam hidup. Doa saya adalah apapun yang terjadi, mungkin besok-besok ada yang lebih sulit, lebih berat dari virus corona ini, tapi saudara berkata, Tuhan, saya tidak peduli apapun yang akan terjadi di kemudian hari, aku tetap percaya, aku tetap memelihara sikap yang positif, karena saya percaya Tuhan selalu memiliki yang terbaik bagiku. Dan saya akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya tidak tahu krisis apa yang sedang saudara alami hari ini, ya. Apa yang sedang saudara pergumulkan hari ini, ujian apa yang Tuhan sedang bawa dalam hidup saudara. Mungkin saudara seperti yang saya sampaikan tadi, sedang bergumul dan berkata, Tuhan, selama ini saya setia, selama ini saya orang yang taat, menjaga hidup saya benar, tetapi kenapa krisis ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang saya kasihi? Mengapa kesulitan ini datang? Ya, ingat ini baik-baik. Sekalipun saudara sedang melakukan kehendak Allah, krisis atau kesulitan tidak akan pernah tidak datang dalam hidup saudara. Ya, tapi kalau saudara mengalami krisis, itu artinya Tuhan sedang menempatkan saudara di dalam waiting list atau ruang tunggu untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, belajarlah untuk mempertahankan sikap yang benar. Hari ini kalau saudara berkata, Tuhan, saya sedang kecewa, saya sedang mengalami kesulitan, mungkin kata-kata saudara banyak mengeluh di hadapan Allah karena kesulitan atau krisis yang terjadi. Mungkin saudara menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun yang ada di sekitar saudara.
saudara mungkin bergumul dengan hidup saudara, doa saya hari ini buat saudara lah, tolong jaga sikap saudara dengan benar. Milikilah sikap yang benar di saat krisis terjadi dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena Tuhan ingin saudara menjadi pemenang. Kan Dia sudah berkata, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Jadi hari ini jangan izinkan krisis menaklukkan hidup saudara. Buatlah pilihan untuk menjaga sikap saudara tetap benar di hadapan Allah. Tuhan Yesus tolong saudara hari ini. Doa saya supaya Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk tetap memilih sikap yang benar. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong saya, bantu saya supaya saya bisa menjaga sikap saya benar di hadapan Allah. Pada waktu krisis terjadi, pada waktu ujian terjadi, saya menjaga hati saya menjaga mulut saya menjaga pikiran saya menjaga sikap saya, supaya saya tetap memuji Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Paulus dan Silas, saya tetap mengagungkan kebaikan Tuhan. Saya tetap berdoa kepada Allah, tidak lari dari persoalan, tapi lari kepada Allah dengan membawa semua krisis kesulitan saya, karena saya percaya hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong saya. Saya ingin berdoa buat saudara hari ini. Kalau saudara sedang mengalami krisis yang berat dalam hidup saudara, saya pastikan saudara tolong dengar, hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelesaikan krisis dalam hidup saudara. Serahkan kepada Tuhan dan tetap pelihara sikap yang benar. Tuhan Yesus menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap anak. Engkau tahu apapun krisis yang sedang mereka alami hari ini. Tuhan, kami tidak bisa mengendalikan semua situasi sulit atau krisis yang datang dalam hidup kami. Tapi tolong kami supaya kami belajar, memelihara, memilih, mempertahankan sikap yang benar pada waktu semua krisis itu datang. Karena itulah yang bisa kami kendalikan, itulah yang bisa kami kontrol. Supaya dalam krisis, persoalan, kesulitan, badai apapun, kami bisa tenang, kami bisa angkat hati kami, angkat tangan kami, arahkan kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau selalu baik. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu. Kalau mereka yang sedang mengalami krisis hari ini, kami percaya Yesus satu-satunya jawaban buat krisis dalam hidup mereka. Yesus satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan pergumulan mereka. Dan aku berdoa saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan kunjungi mereka. Datang kepada mereka, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka sedang mengalami pemulihan, sedang mengalami mujizat, sedang mengalami jamahan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka saat ini. Jamah setiap anak-anak-Mu dan kiranya curahkan kuasa sehingga mereka mengalami mujizat dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, supaya dalam badai mereka tetap berdiri kokoh dan tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan lanjutkan series ini minggu depan, memiliki sikap yang benar dengan krisis. Dan saya terus mendorong saudara ya, belajarlah untuk punya sikap yang benar. Krisis akan selalu datang ya. Krisis tidak akan pernah berhenti ya. Krisis akan selalu datang, entah itu kecil, besar, entah itu sulit, tetapi tetap jaga sikap yang benar. Tuhan Yesus menolong saudara. Selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berikan sebuah pujian, kemudian kita berdoa menutup ibadah kita. Tuhan
pemulihan terjadi. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat selesai dan semua dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa menyelamatkan perekonomian bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan semua jajaran yang sedang berjuang keras Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih mereka yang sedang berjuang juga di garis depan. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua orang yang terkena dampak dari wabah ini. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Kami berdoa, terutama anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Mari angkat tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Allah sumber berkat, sumber kedamaian, sumber sukacita, mencurahkan berkat dan kelimpahannya bagi saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Budi sudah mengikuti Bapa. Dan segala berkat besar yang kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya katakan amin. Selalu hati waktu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, itulah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Sang Rajaku. Sekali lagi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, selamat